Oke, selamat datang buat rekan-rekan mahasiswa statistik. Jadi kita di sini akan memperdalam mengenai regresi linear berganda. Jadi sebelumnya teman-teman juga sudah pernah dijelaskan mengenai materi ini. Jadi regresi linear berganda ini ketika kita menggunakan variabel independen ini lebih dari satu. Jadi bisa menggunakan 4, 5, atau sebagainya. Nah, ini adalah model regresi linear berganda. Jadi ada yang memakai A, kemudian beta 1, beta 2, sampai beta K, ada juga yang memakai beta 0 untuk penamaan intercept atau konstantanya. Jadi ini tujuan membangun model regresi, yaitu mempelajari sesuatu tentang sistem di mana data tersebut diambil, kemudian mempelajari variabel independen mana yang benar-benar signifikan berpengaruh terhadap variabel dependen. Kemudian dari model regresi pula kita bisa memprediksi atau menaksir nilai suatu variabel berdasarkan hubungan yang ditunjukkan oleh persamaan regresi yang kita peroleh. Seperti itu. Nah, ini proses tahapannya. Jadi kita menentukan mana yang variabel dependen dan independen, kemudian kita menentukan pembuatan model regresinya seperti apa. Mungkin selama ini kita mengenal metode yang standar, yaitu metode enter. Di sini juga ada metode lain, yaitu metode stepwise, forward maupun backward. Kemudian melihat ada atau tidaknya data yang outlier. Kemudian juga ada pengujian asumsi klasik, yaitu uji normalitas residual, autokorelasi, heteroskedasitas maupun multikoleritas. Kemudian menguji signifikansi, ini yang sudah dijelaskan, uji overall dan uji parsial. Baru kita menginterpretasi model regresi bergandanya. Nah, mungkin kita akan masuk ke dalam pemahaman tentang metode dalam pembuatan model regresi. Nah, yang biasa kita gunakan yaitu metode enter. Jadi metode ini dimulai dengan memasukkan semua variabel independen ke dalam model hingga dihasilkan persamaan regresi. Jadi kalau kita misalnya punya 6 variabel independen, ya kita masukkan semuanya. Kemudian jika terdapat variabel yang tidak signifikan, maka kita harus mengeluarkan variabel yang paling tidak signifikan, kemudian melakukan uji ulang tanpa variabel yang paling tidak signifikan itu. Jadi satu persatu membuangnya, tidak semua yang tidak signifikan kita keluarkan dari model, tapi paling tidak signifikan terlebih dahulu. Nah, itu proses dengan menggunakan metode enter. Tapi ada juga metode lain, yaitu metode forward. Nah, di sini kita prosesnya yaitu memasukkan satu demi satu variabel independen yang dimulai dengan nilai f terkecil, seperti itu prosesnya. Sedangkan kalau backward, dia mengeluarkan satu demi satu. Jadi beda dengan forward. Forward dia memasukkan satu demi satu variabel independennya, tapi kalau backward memasukkan semua terlebih dahulu, kemudian mengeluarkan satu demi satu. Nah, kalau stepwise ini kombinasi dari forward dan backward. Kemudian ini beberapa kriteria standar untuk membandingkan model. Jadi kita biasanya menggunakan koefisien determinasi. Jadi model yang baik itu ketika nilai R-square-nya yang paling tinggi, seperti itu. Bisa juga menggunakan standar error of variance. Jadi model yang baik adalah yang standar error-nya yaitu yang paling kecil. Ataupun adjusted R-square, ini yang paling besar. Ada juga statistic press, ini yang paling kecil, model yang terbaik. Ada juga menggunakan CP-Mellow, ini yang lebih kecil, yang paling baik. AIC maupun BIC, ini juga yang paling kecil, yang menandakan bahwa model yang terbaik. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi kita punya data mengenai data penjualan, kemudian ada data iklan TV dan iklan koran. Jadi kita menentukan mana yang variabel dependen dan variabel independen. Jadi sini ada dua variabel independennya. Nah, prosesnya di sini kita masukkan datanya ke dalam SPSS. Kemudian kita buat scatter plot terlebih dahulu untuk melihat linearitas datanya bagaimana antara variabel independen dan dependen. Nah, di sini bisa dilihat bahwa untuk iklan TV dengan nilai penjualan dia ada hubungan linearitas ya, walaupun tidak terlalu nampak naik, dan iklan koran juga seperti itu. Iklan koran dan nilai penjualan. Kemudian kita lakukan uji regresi linear dengan menu ini, les regresi linear. Masukkan datanya, dependen dan independen. Nah, ini adalah metodenya. Kalau kita ingin menggunakan metode enter, seperti itu. Ini metodenya. Kemudian kita bisa centang
estimate, kemudian model fit. Kemudian ketika kita ingin menggunakan beta 0, maka centang bagian di sini, include constant in equation. Jadi ada beberapa peneliti juga tidak melibatkan beta 0 atau konstanta atau intercept. Mungkin nanti akan ada penjelasan lebih lanjut di contoh soalnya ya. Nah, jadi di sini, jika dalam model regresi kita menginginkan nilai konstan tidak masuk, maka uncheck bagian include constant in equation. Di sini kita centang residual bagian delete. Nah, kemudian ada juga beberapa syntax editor yang harus kita masukkan untuk memprosesnya, karena kita akan melakukan uji asumsi klasik juga di dalamnya. Nah, ini adalah outputnya. Jadi outputnya ini adalah ringkasan modelnya, nilai korelasinya itu 0,899 dengan R-square-nya itu 0,809. Jadi korelasinya positif dan cukup tinggi ya. Ini penjelasannya. Kemudian ini adalah uji ANOVA-nya atau uji overall test-nya. Apakah model regresi linear yang kita gunakan layak atau tidak? Kalau kita lihat dari nilai sig atau p-value-nya, ini kurang dari 0,05. Maka bisa dikatakan bahwa model regresi linear yang kita gunakan itu layak. Jadi kita bisa menggunakan regresi linear. Kalau tidak layak, kita mencoba menggunakan regresi non-linear. Seperti itu. Nah, ini hasilnya. Kemudian di sini kita akan mengecek. Nah, di sini adalah uji parsialnya. Jadi kalau kita lihat untuk variabel iklan TV, dia signifikan berpengaruh terhadap penjualan. Iklan koran juga seperti itu, juga berpengaruh. Akan tetapi di sini intercept, dia tidak berpengaruh malahan karena nilainya lebih dari 0,05. Dan ini adalah nilai beta 0, beta 1, dan beta 2-nya. Nah, ini adalah hipotesis ujinya. Mungkin kalian bisa membacanya lebih lanjut. Nah, ini adalah modelnya. Modelnya yaitu Y sama dengan 156,430 ditambah 13,081 X1 ditambah 16,795 X2. Nah, di sini saya ingin membandingkan dengan model lain, di mana model lainnya itu saya membuang nilai intercept atau konstanta. Jadi saya ingin membandingkan antara model yang pertama yang saya temukan ini dengan model kedua yang akan saya lakukan. Jadi saya tadi kan include konstannya saya centang, maka saya uncheck. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi kalau kita lihat ringkasan modelnya cukup tinggi ya, 99,3%. Uji ANOVA juga lolos, layak untuk digunakan modelnya tanpa intercept tersebut. Dan di sini juga untuk iklan TV dan iklan koran juga signifikan berpengaruh di situ. Nah, kita masukkan. Nah, ini adalah model yang kedua, yaitu 14,522 X1 ditambah 19,562 X2. Di situ. Nah, prosesnya tadi, kalau kita lihat untuk pembelian model terbaik, kalau kita perhatikan bahwa nilai R yang model kedua itu lebih tinggi dibandingkan model yang pertama. Sehingga bisa dikatakan bahwa model yang kedua itu lebih baik dibandingkan model yang pertama dengan tanpa melibatkan intercept. Seperti itu. Jadi kalau kita interpretasikan modelnya, misalnya ini ya. Nah, jadi ketika tidak ada iklan TV maupun iklan koran di sini X1 dan X2-nya, iklan TV dan iklan koran, artinya di sini nilai penjualannya akan bernilai 156,430. Artinya itu tidak masuk akal. Misalnya kita tidak ada di hari tersebut tidak ada melakukan iklan TV dan iklan koran, artinya X1-nya 0 dan X2-nya yaitu juga 0. Maka nilai penjualan kita akan mendapatkan angka 156,430. Artinya di sini ada yang aneh dalam analogi di kejadian nyatanya. Sehingga memang benar bahwa untuk model ini tidak layak atau tidak lebih baik dibandingkan model yang kedua. Sedangkan kalau model kedua, dia tidak melibatkan beta 0. Jadi ketika tidak ada iklan TV maupun iklan koran, maka nilai Y-nya adalah 0. Nah, itu kan lebih masuk akal dengan model ini. Seperti itu. Tapi itu tergantung dari peneliti juga, ingin menggunakan model yang mana.
Nah, ini proses pemilihan model terbaik. Ini dengan data yang lain. Jadi ini model stepwise, kalian bisa coba nanti prosesnya, maupun model backward ini dengan menggunakan tiga variabel independen. Nah, jadi nanti di sini ada perbandingannya. Model 1 ada 3 variabel yang diikutsertakan, nilai R-nya adalah 0,82. Sedangkan model 2 hanya ada 2 variabel, di sini 81,6. Artinya model 1 itu lebih baik. Gitu. Nah, ini perbandingannya untuk model 1 dan model 2. Model 1 ini ada 3 variabel, sedangkan model 2 hanya ada 2 variabel saja. Seperti itu. Ini prosedur untuk pemakaian yang mana, kriteria yang mana akan kita gunakan. Nah, sedangkan ini metode forward. Nah, untuk menghitung CP-press memang harus pakai manual ya. Dia tidak langsung keluar. Nah, ini adalah kita juga selain dari model regresi linier yang telah kita lakukan, biasanya juga ada pengujian asumsi klasik. Artinya kita ingin menguji apakah residual itu berdistribusi normal, kemudian tidak terjadi multikolonialitas, kemudian tidak terjadi homoskedasitas, maupun tidak terjadi autokorelasi. Nah, ini uji normalitas untuk menguji residualnya berdistribusi normal atau tidak. Ini uji homoskedasitisitas, langkah-langkahnya. Kemudian uji multikolonialitas, kemudian uji autokorelasi. Nah, ini contoh kasusnya. Jadi kita pakai tiga variabel independen. Nah, ini prosesnya. Jadi ada beberapa hal yang harus kita centang nanti. Di sini ada uji collinearity diagnostik kita centang, di Bin-Watson juga kita centang. Nah, ini untuk uji normalitas residual. Kita masukkan Z-resid dan Z-pred-nya. Kemudian kita akan melihat plot dari normal probability-nya. Oke, kita ikuti langkah-langkah prosedur di sini. Kemudian, nah ini adalah untuk uji normal, ditemukan bahwa nilai sig-nya yaitu 0,2, artinya lebih besar dibandingkan 0,05, sehingga H0 tidak ditolak. Artinya data berdistribusi normal. Residual berdistribusi normal. Nah, ini untuk uji asumsi homoskedasitisitas. Jadi kalau kita titik-titiknya itu berada di sekitar garis, tidak membentuk pola, maka di sini asumsi kesamaan homogenitas atau variansi sudah terpenuhi. Artinya juga lolos. Kemudian ini adalah uji asumsi multikolonialitas. Di sini untuk variabel umur pasien dia kurang dari 10, artinya tidak terjadi multikolonialitas. Kemudian untuk uji asumsi korelasi, nah di sini kita menggunakan uji Durbin-Watson. Nanti kita akan menggunakan tabel Durbin-Watson. Nah, ini adalah kriteria apakah ada autokorelasi atau tidak dalam data. Seperti itu. Nah, biasanya ketika ada asumsi yang tidak terpenuhi, maka kita harus melakukan transformasi data. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja mengenai uji regresi linear berganda dan asumsi klasik. Terima kasih.